Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video belajar TOEFL gratis bareng kita. Jadi kita udah skill 4 sekarang dengan judul Be Careful of Present Participles. Nah ini artinya apa, kita lihat aja dulu ya. Tapi sebelum masuk ke materi ini, kayak biasa saya mau review dulu jawaban yang kemarin ya guys. Jadi yang kemarin kan kita udah dapat PR ini ya, untuk ngerjain tentang ini. Kita review dulu sedikit ya. Be careful of appositives. Jadi di skill 3 kemarin kita udah belajar tentang appositives ya. Appositif itu apa? Appositif adalah rangkaian kata yang diapit oleh dua koma yang sebenarnya struktur ini ya, frasa ini setara dengan subjek utamanya. Subjek utamanya di sini ya. Jadi dari materi ini kita punya kesimpulan bahwa kalau teman-teman ngeliat ketemu kata benda di sini lalu ada koma, lalu ada predikat, berarti kata benda di sini tidak boleh jadi subjek ya, karena dipisah satu koma. Jadi kalau ada kata benda harus dipisah dua koma baru ada predikatnya. Jadi ini Sally ini subjeknya, koma, baru predikat, ini adalah appositifnya gitu ya. Oke. Ini contoh soal yang kemarin kita bahas, jawabannya adalah yang my friend, yang D. Kenapa? Karena yang my friend setara dengan George. Ya, setara dengan si ini kata benda juga. Kalau yang ABCD ini nggak ada yang kata benda. Oke, ini contoh kemarin. Udah kita skip aja. Terus ini penjelasan lagi tentang apositifnya. Bentuk apositif itu bisa seperti ini, subjek, koma, predikat. Atau apositifnya, komanya satu, baru subjek, langsung predikat. Ya, ini nggak boleh ada pisah koma lagi. Kayak gitu. Oke, karena ini Tomnya adalah subjek utamanya. Paham ya? Oke, ini latihan yang kemarin guys. Kita tugas kalian adalah melingkari mana yang menjadi apositif. Lalu cari subjek predikatnya. Kalau subjek predikatnya ketemu, kalimatnya benar, maka tulis C di sininya. Kalau misalnya struktur kalimatnya salah, tidak ada subjek predikat atau subjek predikatnya nggak sesuai, maka jawabannya I, ya incorrect. Kita lihat nomor 3. Nomor 3 ini Valentine's Day, ini adalah noun ya, kata benda, lalu ada koma, nah ini ada koma 2, nah Februari 14 di sini adalah apositifnya ya, hari Valentine, di sini Februari 14 Februari. Nah di sini kan dipisah 2 koma, berarti ini adalah apositif, lingkarin, ini subjeknya dipisah 2 koma, berarti ini langsung predikat, boleh ya, jadi ini kalimat ini adalah benar. Nomor 3 adalah correct. Jadi hari Valentine, tanggal 14 Februari, adalah hari libur spesial bagi sweetheart. Waduh, sweetheart. Oke, nomor 4. At long last, the chief executive officers, CEO ini ya. Nah, di CEO di sini kan kata benda diapit 2 koma, oke lah, di sini positif. Tapi ini kan ada predikat. Nah, predikat di sini kehilangan subjek. Nah, kenapa saya bilang kehilangan subjek? Karena harusnya kan subjek di sini ya. Sini. Oke. Ini nggak memenuhi syarat untuk jadi subjek. Kenapa? Yang pertama ada preposisi at depannya. Oke, dan yang kedua long last ini bukanlah bukanlah noun ya. Bukan kata benda. Jadi kan syaratnya subjek itu harus kata benda ya. Jadi ini bukan kata benda. Ini kalau teman-teman tahu apositifnya betul. Oke, dilingkarin, ini predikatnya digaris bawain betul, tapi ininya salah. Jadi jawabannya I tulisnya di sini. Incorrect. Alright, let's move on to number 5. Number 5, tonight's supper. Supper itu makan malam tapi udah lewat dari dinner ya. Supper. Kita sering adopsi kata supper ini buat sahur. Tonight's supper, makan malam ini, leftovers from last night. Sisaan tadi malam gitu ya. Jadi ini diapit oleh 2 koma, jadilah ya ini apositif lah ya, apositif. Tonight supper ini kata benda, jadi ini noun, boleh jadi subjek. Lalu ini verb, ya verb. Jadi ini noun, ini verb, jadi ini boleh jadi subjek, boleh jadi predikat, dan ini adalah positifnya. Leftover from last night, didn't taste any better tonight than last night. Oke, jadi makanan malam ini, sisaan tadi malam, nggak terasa enak lagi dibanding tadi malam. Gitu. Oke, nomor 6. Oke, nomor 5 bener ya berarti ya. Nomor 6 sekarang kita lihat. The only entrance to the closet. Satu-satunya jalan masuk ke closet, the door was kept locked at all times. The only entrance to the closet,
koma, the door. The door ini sudah noun ya. Noun, lalu ini predikat. Terus di sini koma ya. Di sini koma, di sini. Nah, ini bentuk salah satu modifikasi dari apositif juga ya. Ingat kan, apositif yang bisa diapit oleh 2 koma atau apositif yang di depan. Lalu ada koma 1, baru ada noun subjek utamanya. Jadi the only entrance to the closet, satu-satunya jalan masuk ke closet atau the door gitu, atau pintu ya. Jadi ini sama. Jadi ini benar ya. Oke, nomor 7, in the cold of winter, ini a wall heating unit, ini boleh jadi apositif, tapi predikat would di sini kehilangan subjek. Kenapa? Karena in the cold of winter ini tidak boleh menjadi subjek. Kenapa? Ada the-nya nih padahal. Iya, tapi depannya ada preposisi. Jangan lupa skill 2 ya. Preposisi, hati-hati dengan preposisi. Jadi ini bukan subjek, tidak boleh jadi subjek. Lah ini subjeknya bukan. Kenapa bukan? Karena dipisah 1 koma. Dipisah koma. Kalau nggak ada komanya betul. Ya. Oke, salah berarti nomor 7. Nomor 8, the new tile pattern, yellow flowers on a white background, really brightens up the room. Oke, subjeknya the new tile pattern. Tile pattern ini pola ubin ya. Tile itu keramik gitu. Pattern itu pola. Pola baru gitu ya. Pola barunya apa? Yellow flowers on a white background. Jadi bunga-bunga kuning pada latar belakang putih. Nah ini apositif. Oke. Lalu ini subjek, the new tile pattern, boleh jadi subjek. Kenapa? Karena nggak ada preposisi depannya. Lalu predikatnya berarti lihat yang setelah koma ini. Setelah koma ini ya. Ada nggak predikat? Ada. Predikatnya brightens. Brightens itu mencerahkan ya. Mencerahkan artinya. Ada kerja ya. Ujungnya ten. Kalau teman-teman masih ingat ciri-ciri predikat ya, ten, fasten, terus brighten, dan seterusnya. Berikutnya, berarti ini benar ya? Benar, nomor 8 betul. Nomor 9, the high-powered computer, the most powerful machine of its type, lalu ada was predikat. Ada predikat, ada subjek di sini, ini subjek, tapi dipisah 1 koma, salah. Dan tidak ada positifnya ya. Harusnya gini, the high-powered computer di sini, koma. Nah, ini kehilangan koma nih, harusnya koma. The most powerful machine of its type. Harusnya di sini ada koma, sehingga ini jadi apositif. Tapi karena nggak dikasih koma, jadi ini salah ya. Jadi yang benar harusnya dikasih koma. Oke, jadi ini subjek utamanya, lalu koma, ini apositif, ini predikatnya. Jadi salah ya nomor 9. Nomor 10, a long time friend and confidant, the psychologist was often invited over for Sunday dinner. A long time friend and confident ini boleh noun ya. Lalu ada koma, psychologist. Oke. Boleh nih ya. Jadi ini subjeknya the psychologist karena ini subjek orang. Was-nya predikat. Jadi di sini adalah bentuk apositif yang di depan. Apositif depan, komanya 1, subjek utamanya, lalu nggak ada koma. Oke, jadi nomor 10 correct ya. Oke, selamat buat yang udah bener semua. Sekarang kita masuk ke nomor skill 4 ya. Skill nomor 4, be careful of the present participles. Oke, kita masuk dulu ke participle ya. Participle itu apa sih gitu. Jadi participle itu adalah bentuk penambahan ing dari kata-kata kerja dasar ya. Misalnya kayak talk ditambahin ing jadi talking. Play ditambahin ing jadi playing. Oke. Dan kalau teman-teman ingat di sini, verb ing itu bukanlah predikat ya. Nih, ini kan tips menemukan predikat, nggak ada tuh. Verb ing nggak ada ya di sini ya. Tuh, nggak ada kan verb ing. Oke, nggak ada verb ing. Yang adanya to be ya. Jadi ini tips buat teman-teman yang dari dasar kalau mau cepat bisa. Jadi cara mengenalin predikat gitu. Verb ing bukan predikat. Predikatnya adalah to be. Ingat ya, to be. Sekarang balik lagi. Oke, kita balik lagi ke sini. Contohnya ini, the man is talking to his friend. Subjeknya the man, predikatnya is, udah ya, ketemu is. Berarti di sini predikat, bener nggak kalimatnya? Bener. Ada subjek, ada predikat, titik, selesai ya. Tapi ada kondisi talking yang lain, kita ditemukan di sini. The man talking to his friend has a beard, titik. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kita analisis subjeknya the man, oke. Predikatnya ada nggak? Ada, predikatnya has. Oke, predikatnya udah has. Berarti talking di sini ini bukanlah predikat. Ya, bukan predikat. Dia adalah adjektif saja. Karena sudah ada predikat.
Nah, kalau di sini beda guys. Talking di sini bisa menjadi predikat karena ada to be-nya. Ya, karena ada to be. Jadi is talking. Jadi ini menjadi predikat. Sedangkan di sini tidak bisa jadi predikat kalau tidak ada to be-nya. Ya. Nah, kan kesepakatan kita adalah setiap kalimat itu minimal satu subjek atau predikat ya. Jadi kalau sudah ada predikatnya maka tidak boleh ada predikat yang lain. Gitu. Kecuali ada konektornya. Nah, contohnya nih. The child blank 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 playing in the yard is my son. Titik. Cari predikatnya lalu potong. Predikatnya ini ya, is ya. Udah ketemu is predikat lalu potong. Potong itu maksudnya apa? Lihat sebelah kirinya. Mulai dari sini sampai sini. Ini harus menjadi subjek. Ya, karena kan rumusnya SPOK ya. SP. P-nya udah ketemu, berarti sini harus S. Subjeknya ada nggak? Ada. The child. The child ini udah subjek ya. Maka di sini tidak boleh ada predikat karena predikatnya udah ada. Subjek juga nggak boleh ya. Maka jawaban B yang ini predikat kan predikatnya is. Was juga predikat. Maka ini salah, B dan D salah. Lalu he adalah subjek. Subjeknya nanti double. Kenapa? Karena the child sudah subjek. Maka he salah. Maka di sini hanya butuh pelengkap saja yaitu now. Nah gitu ya. Jadi dalam kalimat kalau predikatnya udah ada, subjeknya udah ada, maka dia jangan cari lagi subjek dan predikatnya. Oke, ini present participles ya. Oke, jadi verb ing itu bukanlah predikat jika tidak ada to be. Itu bahasa gampangnya. Oke, ini latihan buat skill 4 guys. Seperti biasa, yang kalian harus lingkari adalah bentuk verb ing yang bukan predikat ya, yang bukan predikat. Verb ing yang menjadi participle saja. Contoh nomor 1. The companies di garis bawah 1 karena dia adalah subjek. Predikatnya adalah will, oke, garis bawah 2, terus lingkari mana verb ing yang bukan predikat nih, verb ing offering di sini. Kenapa ini bukan predikat? Yang pertama nggak ada to be, yang kedua dia sudah ada predikat di sini. Jadi jawabannya benar ya, subjeknya ada, predikatnya ada. Nomor 2, those travelers ini subjek, oke, di garis bawahin 1, are completing their trip on Delta should report to gate 3. Oke, ini salah. Kenapa salah? Subjeknya ada, predikatnya ini should report. Should ini modal ya, should ini modal verb. Udah pasti modal nih. Nah ini salah. Ini dilingkari. Salahnya kenapa? Karena ada to be. Di sini tidak boleh dikasih to be, guys. Tidak boleh ya. Dibiarkan saja dia menjadi verb completing. Artinya di sini tidak tepat kalau teman-teman kasih are. Those travelers, para traveler itu yang melengkapi atau yang menyelesaikan trip mereka di Delta harus melaporkannya ke gerbang nomor 3 gitu. Harus melaporkan ke gerbang nomor 3. Nah, yang melaporkan di sini jadi predikat. Nah, completing di sini tidak boleh dikasih are ya, karena kalau dikasih are dia menjadi verb. Nah, kalau jadi verb berarti double verb. Kalau double verb salah kalimat itu. Jadi tidak boleh double verb. Oke, nomor 3 sampai nomor 10 silakan teman-teman kerjain, cari subjeknya di garis bawah 1, lalu predikatnya di garis bawah 2, lalu kalau ada verb ing yang participle kalian bisa lingkarin, lalu cek apakah kalimatnya benar atau enggak ya. Oke, jadi itu guys untuk skill nomor 4 tentang be careful of present participle. Sekali lagi, participle itu bukanlah predikat ya. Participle bukan predikat jika tidak ada to be. Oke, itu aja teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap belajar terus, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao and bye-bye. Sehat selalu.